Media mengajar IPAS untuk SD atau MI kelas 6. Bab 5. Bencana alam dan dampaknya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan jenis-jenis peristiwa alam, menjelaskan contoh-contoh dampak yang diakibatkan terjadinya peristiwa alam, menjelaskan dan memperagakan cara mengurangi dampak dari terjadinya peristiwa alam, membuat daftar tindakan yang dapat mencegah terjadinya peristiwa alam. A. Jenis-jenis peristiwa alam. 1. Gempa bumi. Getaran atau guncangan di permukaan bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau gunung meletus. Tampak pada gambar di samping kanan. Ini adalah titik pusat gempa. Kemudian retakan. Getaran yang cukup kuat dapat menghancurkan jalan atau bangunan. Semakin kuat gempa, semakin besar pula dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kekuatan gempa diukur oleh seismograf, terlihat pada gambar di samping. 2. Gunung meletus. Dapat terjadi sewaktu-waktu. Terjadi gempa vulkanis yang cukup kuat, melontarkan magma dan material vulkanis lain ke udara. Suhu material vulkanik sangat tinggi sehingga disebut awan panas, terlihat pada gambar di samping. Material vulkanis yang tercampur dengan aliran air akan membentuk lahar dingin. 3. Tsunami. Gelombang besar air laut yang menuju ke daratan disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Gempa dapat berupa pergeseran lempeng bumi dan meletusnya gunung api bawah laut. Tsunami menyapu semua yang dilewatinya. Tampak seperti gambar di samping. Setelah dorongan air terhenti, air akan kembali ke laut. Benda-benda dari daratan akan terseret hingga terbawa ke laut. 4. Banjir. Tergenangnya daratan oleh air selama waktu tertentu, disebabkan hujan deras dalam waktu yang lama, membuang sampah sembarangan, dan jebolnya bendungan. Banjir rob disebabkan oleh pasang air laut, seperti pada gambar di samping kiri, peristiwa banjir rob di daerah pesisir. Menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar. Jalanan dan bangunan terendam, menyebabkan penyakit kulit dan diare. 5. Tanah longsor. Umumnya terjadi di daerah lereng pegunungan saat musim hujan. Akses jalan tertutup, reruntuhan menimpa permukiman, merusak rumah, dan menimbulkan korban jiwa. 6. Kebakaran hutan. Umumnya terjadi pada musim kemarau. Kondisi yang kering membuat dedaunan mudah terbakar. Dapat juga terjadi karena sambaran petir dan pembakaran lahan oleh penduduk. Menyebabkan rusaknya habitat hewan dan tumbuhan. Menghasilkan asap tebal. Asap tebal membuat jarak pandang terbatas dan menyebabkan berbagai penyakit. Terlihat pada gambar,
Asap tebal berbahaya bagi kesehatan. Kemudian, asap tebal membahayakan pengendara. Dapat terjadi kecelakaan pada jalan raya. B. Perubahan permukaan bumi yang terjadi akibat kegiatan manusia. 1. Sampah yang dapat mengakibatkan banjir. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran sungai. Ketika hujan deras, air sungai akan meluap menyebabkan banjir. Kedua, pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pembakaran lahan dapat menyebar ke hutan mengakibatkan kebakaran hutan, menghasilkan asap tebal yang membahayakan bagi jarak pandang dan kesehatan. Asap tebal menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA. Ketiga, kegiatan industri dan pertambangan. A. Kegiatan industri menghasilkan limbah padat, cair, dan gas yang merusak lingkungan. Limbah cair mencemari perairan. Limbah gas mengganggu kualitas udara dan menyebabkan hujan asam. B. Kegiatan pertambangan menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Rentan terjadi tanah longsor, terbentuknya lubang-lubang besar, mencemari sumber air penduduk. C. Dampak permasalahan lingkungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdampak banjir kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik. Banjir pada musim panen merugikan petani karena menyebabkan gagal panen. Limbah industri yang langsung dibuang ke sungai membuat air tercemar. Air sungai yang tercemar tidak layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan menyebabkan berbagai penyakit. D. Pencegahan bencana alam. A. Banjir menjaga kebersihan dan memperluas saluran air agar lancar, membuat sumur resapan dan tanggul penahan air laut. B. Kebakaran hutan mencegahnya adalah tidak membakar lahan untuk keperluan apapun. Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran hutan. C. Tanah longsor. Pencegahannya adalah memperbanyak pepohonan dan melakukan sistem tebang pilih, membuat sengkedan atau terasering, membuat dinding penahan pada lereng yang beresiko longsor. Ayo jaga kelestarian alam untuk mencegah terjadinya bencana alam. Terima kasih.